Halo sahabat BMC, kembali lagi bersama channel Darmo BMC. Nah, oke teman-teman, di sini sekarang saya ada bahan saing simur super mikro Vietnam ya. Nah, jadi untuk bahannya ini cukup lumayan kecil teman-teman. Dan kedepannya saya akan konsep mame seperti itu. Namun untuk kondisi pohonnya atau batangnya itu seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya, perbandingan dengan jari telunjuk saya ini. Nah, seperti ini. Jadi sedikit lebih besar dari telunjuk saya untuk pohonnya atau batangnya ini. Nah, jadi kendalanya di sini bukan kendala sih sebenarnya. Ini kelemahannya. Pertama-tama ini untuk di perakaran ya. Perakaran itu di bagian sisi kanan ini agak lemah ini. Untuk perakarannya kecil-kecil. Karena di depan ini ada akar yang begitu banyak menumpuk. Sehingga di bagian sisi kanan ini pertumbuhannya kalah. Begitu juga di bagian belakang ini ada akar juga yang begitu ngepus, begitu besar ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, itu yang pertama. Dan kedua, sebentar ya, tak dekatkan lagi. Nah, yang kedua itu batangnya ini terkesan atau terlihat kaku teman-teman. Nah, disinilah tantangan kita untuk membuat konsep bagaimana kedepannya biar pohon ini terlihat bagus atau natural seperti itu ya, terlihat berkarakter seperti itu. Nah, seperti apa caranya di sini? Mari kita diskusi, sharing, kita belajar bersama teman-teman. Nah, jadi saya akan membagikan. Jadi buat teman-teman yang mungkin lebih paham dengan bentuk-bentuk pohon atau cara konsep pohon yang bergaya naturalis seperti itu ya, atau berbatang lurus seperti ini, terlihat kaku, bisa teman-teman kasih saran, dan itu sangat saya butuhkan. Begitu juga saya akan berterima kasih sekali terhadap teman-teman semua. Oke, nah ini kembali lagi kita bahas untuk batang ini ya, atau pohonnya ini di sini terlihat kaku. Nah, bagaimana caranya mengkonsep pohon ini biar terlihat enak untuk kedepannya seperti itu. Nah, ini tidak bisa dijadikan formal atau informal teman-teman, karena gimana ya, kalau seandainya ini dijadikan informal bisa saja hanya di sini itu akan terlihat sangat kaku sekali untuk pohonnya. Sedangkan seandainya saya pakai yang ini ya, untuk terusan ke mahkota, nah ini lumayan terlihat kaku seperti itu. Nah, bagaimana caranya kalau kita pertama-tama kita besarkan dulu di bagian cabang pertama ini atau pohon kedua ini, karena ini berada di pangkal akar teman-teman. Nah, jadi ini tidak bisa dijadikan cabang seperti itu ya, kalau kita ikuti pakem seperti itu, kalau kita ikuti aturan. Nah, jadi ini kita jadikan pohon kedua, atau nantinya pohon ini akan berbatang dua seperti itu. Nah, ini kita butuh besarkan sedikit lagi. Di sini kita akan membuat kumpulan mahkota lagi. Oke, seperti itu. Nah, terus untuk di cabang kedua ini menurut saya sudah cukup besar ya, dari besaran batang pohon sebesar ini. Dan ini saya akan potong aja, saya akan press. Nah, terus bagaimana dengan untuk alur mahkotanya? Nah, jadi kita bahas yang ini teman-teman. Nah, oke. Pertama-tama karena ini cabang pertama berada di pangkal mengarah ke kanan, otomatis pohon utama ini akan mengikuti cenderung ke arah kanan seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita harus membuat kumpulan mahkota di bagian sini ya, atau di bagian sini nantinya. Nah,
maaf ini saya pakai tangan kiri, agak susah soalnya ini pohonnya sangat kecil sekali teman-teman. Nah, jadi kita anggaplah di sini ya. Nanti kumpulan mahkotanya berada di sini. Tepat di sini ya. Nah, di sini. Jadi untuk ujung apa namanya itu kumpulan tajuk di bagian mahkota itu bagian sini. Pokoknya untuk bahannya ini akan cenderung mengarah ke kanan seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mendesain atau mengkonsep dengan gerakan seperti yang tadi saya bilang itu ya, kita mau nggak mau kita harus potong di sini teman-teman. Nah, kalau kita biarkan di sini itu akan besarnya itu ya apa ya, tidak bagus untuk penirusannya. Sedangkan di sini pohonnya kecil seperti itu. Nah, saya putuskan sementara saya akan potong di sini aja. Seperti itu teman-teman. Nanti seandainya bisa ini akan saya jadikan penerus. Oke, seperti itu. Nah, sebelum saya memotong di bagian atas ini, di bagian ke alur mahkota ini, nah sebaiknya kita bahas untuk di cabang kedua ini ya. Nah, ini untuk besarannya saya rasa sudah cukup teman-teman. Karena di bagian sisi kiri ini untuk perantingan atau kumpulan tajuknya itu nantinya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu besar, biar kesan pohonnya tidak apa ya, istilahnya tarik menarik seperti itu ya. Nah, seandainya di sini dibuat perantingan banyak, besar, bervolume besar seperti itu, nanti terkesan pohonnya itu yang di sini menarik ke kanan, yang di sini menarik ke kiri seperti itu. Nah, jadi untuk dibuat cenderung ke arah kanan itu, dominan ke arah kanan, itu akan terlihat kaku dan seperti tadi itu, tarik menarik. Nah, makanya di sini kita lakukan pemotongan dulu. Oke teman-teman, kita potong di bagian sini ya. Oke, kita potong dulu ini. Nah, ini saya menyisakan satu tunas teman-teman, dan di bawahnya ini pun masih banyak ada mata tunas ya, karena saing simur itu biasanya mata tunasnya itu rapat. Nah, oke, kita lanjut potong aja di bagian atas ini teman-teman. Nah, setelah dipikir-pikir, saya tidak jadi memotong di bagian atas ini teman-teman. Tapi bukan berarti tidak jadi dipotong seperti itu. Cuman saya akan kupas kulitnya, saya akan cangkok, karena ini kasihan untuk apa namanya itu, untuk batangnya di bagian atas ini cukup lumayan besar dan bagus untuk letak atau posisi percabangannya seperti itu, pecahannya ini lumayan bagus. Nah, karena berhubung untuk saing simur itu sangat susah untuk dilakukan stek, karena saya sudah beberapa kali teman-teman melakukan stek dari jenis saing simur ini tidak bisa tidak ada satupun yang hidup seperti itu. Nah, beda dengan kalau dicangkok itu pasti bisa hidup. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau saing simur itu agak susah ya untuk di stek. Nah, di sini justru saya akan melakukan pemotongan di bagian cabang ini ya. Ini saya akan kurangi, jadi nanti akan jadi isian di bagian sini nantinya. Saya akan potong dulu. Nah, begitu juga saya akan membuang salah satu akar di antara ini teman-teman, karena akarnya ini tidak mau maksimal ya untuk pembesarannya. Nah, jadi saya putuskan untuk memotong yang ini, karena di sini akarnya itu terlalu banyak. Untuk saing simur ini
Untuk karakter kayunya itu lumayan keras, bukan keras, apa ya namanya, alot seperti itu ya. Tapi kalau biasanya itu kalau terlalu besar, misalnya kita melakukan pengawatan itu terlalu dipaksa ditekuk, kadang-kadang juga patah. Nah, kalau yang di bagian belakang ini sudah cukup ya untuk perakarannya. Nah, seperti ini teman-teman, hasil sementara ya. Oh ya, ini untuk pengupasan kulitnya saya tidak akan membuatkan video teman-teman. Saya tidak akan videokan, maksudnya karena ya teman-teman sudah pada paham, saya yakin. Karena ini juga akan membuat durasi lebih panjang kalau saya videokan, karena ini sudah biasa ya untuk di dunia cangkok mencangkok seperti itu. Nah, jadi seperti ini untuk sementara. Kita belajar mengkonsep dari bahan yang sederhana seperti ini, terkesan kaku, dan untuk kedepannya kita akan arahkan lagi, kita konsep lagi. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi bahan yang lumayan bagus ya. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.